Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Dan kita juga bersyukur bahwa pada pagi ini ada kesempatan bagi kita untuk bersekutu bersama dalam doa pagi online GKI Samanhudi pada hari ini. Saya ajak kita semua untuk bersatu teduh sejenak sebelum kita masuk di dalam doa dan perenungan. Mari kita mulai. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih untuk hari ini, untuk setiap kasih dan kemurahan Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Pagi ini kami sudah Tuhan bangunkan dengan segala baik. Kami akan menghadapi hari ini dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Kami mau mendasarinya dengan merenungkan firman-Mu, karena itu Tuhan memberkati kami dan menolong kami, agar apa yang kami renungkan pada pagi hari ini boleh meneguhkan kami dan menolong kami untuk semakin mengerti kehendak Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada pagi hari ini bacaan firman Tuhan bagi kita diambil dari kitab Roma pasal 5, ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Saya bacakan bagi kita, Roma pasal 5, ayat 6 sampai 11. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang fasik, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Terlebih lagi karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan melalui Dia dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru dipermaikan dengan Allah melalui kematian anak-Nya, terlebih lagi kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab melalui Dia kita sekarang telah menerima pendamaian itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, begitulah bacaan kita pada hari ini, sebuah surat yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Roma, manakala mereka sedang bergumul di dalam iman akan Kristus pada waktu itu di tengah-tengah kuatnya kekaisaran Romawi. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara, pernahkah saudara-saudara mengalami apa yang disebut dengan rezeki nomplok? Apakah saudara pernah pada satu waktu atau peristiwa, atau pernah mendengar atau mengalami kenalan atau orang-orang yang saudara kenal mengalami atau mendapatkan apa yang disebut dengan rezeki nomplok? Tentu pernah, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara. Dan biasanya kalau kita mendapatkan rezeki nomplok, itu pasti orang akan gembira, orang akan happy. Orang kaget, tapi kagetnya itu adalah kaget gak nyangka. Kok bisa saya dapat rezeki nomplok sebegini rupa, begitu besar, dan seterusnya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara, biasanya rezeki nomplok itu kadangkala kita nggak mikirin siapa yang ngasih atau siapa yang menyebabkan itu terjadi. Kita kadangkala mengingat dan terjebak dalam situasi di mana kita betul-betul mengingat bahwa kita mendapatkan sesuatu, kita mengalami apa yang kita mendapatkan sesuatu yang baik atau apa yang disebut dengan rezeki nomplok tadi. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan tentu rezeki nomplok itu membuat orang mengalami kebahagiaan, orang mengalami gembira dengan begitu luar biasa. Nah, rezeki nomplok itu, saudara, kita nggak mengusahakan. Rezeki nomplok itu adalah sesuatu yang kita tidak melakukan apapun. Rezeki nomplok itu kita tidak mengerjakan sesuatu hal, tapi toh kita mendapatkannya. Nah, pagi ini Ibu, Bapak, dan saudara, apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Roma, pada satu sisi kita dapat memaknainya sebagai rezeki nomplok dalam arti yang lebih spiritual dan mendalam. Dia jelaskan kepada jemaat di Roma bahwa kita pada waktu masih berdosa, Allah telah mengasihi kita. Kita pada waktu saudara dan saya, kita belum layak, bahkan kita tidak layak sebagai orang-orang yang dikasihi Allah. Allah telah mengasihi kita. Bahkan lebih daripada itu, kita dibenarkan dan juga diselamatkan oleh Allah. Maka ini tentu sebuah rezeki nomplok yang luar biasa dalam kehidupan beriman Ibu, Bapak, saudara-saudara, dan saya.
Pada waktu kita nggak layak, kita telah diberkati. Pada waktu kita nggak layak, kita telah dikasihi oleh Allah. Pada waktu kita masih berdosa, Tuhan mengambil kita menjadi anaknya. Dia membersihkan kita lewat darah Kristus di atas kayu salib. Lalu kita dibenarkan dalam darah Kristus. Dan pada akhirnya, saudara dan saya, kita diselamatkan. Bagi jemaat di Roma, Paulus menyampaikan hal ini karena mereka sedang bergumul dan berjuang dalam tekanan iman yang berat. Mereka sedang bergumul dalam rupa-rupa pencobaan di tengah-tengah kekuasaan dunia pada waktu itu. Dan banyak orang yang telah menjadi percaya rontok imannya. Mereka lari dari iman pada Kristus karena tidak tahan terhadap berbagai tantangan dan ujian yang dihadapi pada waktu itu. Karena itu Paulus menjelaskan kepada jemaat di Roma bahwa sekalipun kita sedang bergumul, sekalipun kita berjuang, maka jangan pernah lupakan kasih karunia Allah. Sekalipun kita sedang bergumul dalam iman yang begitu luar biasa, jangan pernah melupakan rezeki nomplok yang telah Tuhan anugerahkan bagi ibu bapak, saudara-saudara dan saya, bagi orang-orang di Roma, tapi juga dalam konteks kita, bagi kehidupan kita sekalian. Paulus menekankan satu hal yang sangat mendasar dalam pemahaman iman Kristen, bahwa kita bisa hidup, kita bisa bernafas, kita bisa mengalami banyak hal, kita bisa menikmati kehidupan dengan segala hal yang ada di dalamnya. Semua terjadi karena kemurahan kasih karunia Allah. Semua bisa terjadi karena saudara dan saya, kita telah dibenarkan oleh Allah dan kita telah diselamatkan olehnya. Karena itu lewat bacaan ini Paulus meneguhkan jemaat yang ada di Roma supaya mereka tidak lari. Mereka tetap berdiri di atas dasar iman pada Kristus. Mereka berjuang bersama-sama karena mereka tahu, mereka diajar dan mereka diingatkan bahwa sekalipun mereka mungkin sedang bergumul dalam berbagai macam tantangan karena beriman pada Kristus, tapi mereka adalah orang-orang yang telah dibenarkan dan diselamatkan oleh Allah. Mereka adalah orang-orang yang dikasihi Allah. Dalam cara itu, saudara-saudara, Paulus sedang mengangkat ke permukaan satu pemahaman yang utuh, bahwa situasi hidup yang kadangkala tidak menyenangkan, situasi hidup yang kadangkala menyulitkan, situasi hidup yang kadangkala membuat kita terkapar dengan berbagai macam tantangan dan pergumulan, ada kasih karunia Allah yang senantiasa meneguhkan. Yang dibutuhkan dari kita adalah bagaimana dalam menjalani pergumulan itu kita berdiri atas dasar keyakinan iman, dan kita terus menyadari bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah memberikan segala sesuatu melebihi kekuatan kita. Tapi Ia senantiasa hadir. Ia berjalan bersama-sama dengan kita. Dan Ia menopang kita untuk melalui pengalaman-pengalaman hidup yang berat. Memang Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, beriman pada Tuhan itu tidak serta-merta lalu membuat persoalan kita selesai. Beriman pada Tuhan dan tetap berpegang pada Kristus tidak membuat masalah kita lalu tiba-tiba hilang secara ajaib. Beriman pada Tuhan tidak membuat sakit penyakit kita tiba-tiba sembuh secara ajaib. Beriman pada Tuhan tidak membuat persoalan-persoalan kita kemudian lenyap begitu saja. Beriman pada Tuhan, boleh jadi saudara dan saya masih terus bergumul dan berjuang. Tapi dalam iman pada Tuhan kita punya kekuatan dan kemampuan. Kita menjadi orang-orang yang lebih kuat. Kita menjadi orang-orang yang lebih teguh. Kita menjadi orang-orang yang lebih tough untuk melangkah. Karena kita menyadari bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Nah, sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, firman Tuhan tadi mengatakan bahwa kita dibenarkan oleh Allah dan kita diselamatkan oleh Allah. Karena waktu kita masih lemah, kata Paulus, Kristus telah mati untuk kita. Orang fasik katanya, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Jadi bahkan betapa Tuhan mengasihi kita. Waktu kita masih berdosa, dikatakan waktu kita masih menjadi orang fasik, Tuhan telah mengasihi kita. Ini satu modal atau satu gambaran yang seharusnya meneguhkan kita. Satu gambaran yang seharusnya membuat kita merasa bahwa di mata Tuhan, saudara dan saya adalah orang-orang yang sangat dikasihi. Dan karena itu tidak mungkin Tuhan mau menghancurkan kita lewat tantangan dan pergumulan, lewat persoalan-persoalan hidup, tidak. Tapi lewat semua pengalaman-pengalaman tadi, Dia ingin supaya saudara dan saya bertumbuh dan terus mengalami kehadirannya di tengah-tengah perjalanan hidup itu. Para jemaat di Roma, pesan ini menjadi sangat jelas ketika mereka sedang bergumul dan berjuang karena iman akan Kristus. Jadi Paulus mengingatkan mereka, jangan lupa
identitasmu sebagai orang-orang yang telah dikasihi, dibenarkan, dan diselamatkan. Jangan lari dari pergumulan iman, jangan lari dari Kristus karena pergumulan iman, karena kamu telah diberi rezeki nomplok oleh Allah. Pesan itu juga disampaikan bagi ibu bapak, saudara dan saya pada waktu-waktu ini, pada hari-hari ini. Boleh jadi kita juga sedang ada pada pergumulan-pergumulan berat, atau kita pernah mengalami tantangan hidup yang luar biasa, dan mungkin kadang kita menyerah dalam iman. Kita mungkin mengatakan bahwa Tuhan berat banget hidup saya. Kita mungkin menyatakan bahwa Tuhan, kok hidup saya setelah beriman pada Tuhan jadi makin susah. Kita kemudian mengatakan pada Tuhan, Tuhan, kok tampaknya Tuhan tidak ada bersama-sama dengan saya dalam pergumulan ini. Paulus mengingatkan dan juga menyadarkan kita pada hari-hari ini bahwa Tuhan tidak kemana-mana, bahwa Dia ada bersama-sama dengan kita. Kasih-Nya tidak pernah lepas dari kehidupan ibu bapa, saudara dan saya. Dia mau mengajak kita, bahkan kita semua secara utuh dan umum, supaya kita betul-betul menyadari kehadiran Tuhan. Kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Kita merasa bahwa kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan oleh Allah. Dan kita yang telah dikasihi dan dibenarkan oleh Allah adalah kita yang juga telah diselamatkan oleh Allah. Nah, sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, biarlah dengan dasar iman seperti ini, kita mau terus melangkah, kita mau terus bergerak maju, melewati berbagai tantangan dan pergumulan hidup yang Tuhan yang ada dalam hidup kita, yang mungkin Tuhan hadirkan untuk mendewasakan iman kita. Dan kita tidak melupakan sebuah keteguhan iman, bahwa saya adalah orang yang dikasihi, saya adalah orang yang yang dibenarkan oleh Allah, dan saya adalah orang yang diselamatkan oleh Allah. Dengan cara itu, kita bisa berdiri teguh di dalam kehidupan beriman. Kita tidak kemudian hancur karena pergumulan-pergumulan, karena kita tahu bahwa kehidupan saudara dan saya ada tangan Tuhan yang memegang kita semua. Sebab itu Bapak Ibu dan saudara, mari saya ajak kita semua katakan bagi diri sendiri, semua tiap orang katakan bagi diri sendiri, tepuk dirinya sendiri, dan katakan bahwa aku dikasihi, aku dibenarkan, aku diselamatkan. Mari kita ulang sekali lagi Bapak Ibu. Aku dikasihi, aku dibenarkan, aku diselamatkan. Saudara boleh menyebutkan nama saudara masing-masing, lalu mengatakan namamu, dan bilang, Sam, kamu dikasihi, kamu dibenarkan, dan kamu diselamatkan. Kiranya Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita untuk terus melangkah dalam iman dan kasih setia Tuhan. Dan kalau saudara sedang bergumul dan berjuang, jangan pernah ragu, sebab Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Dia meneguhkan kita. Pegang benar, pegang kuat apa yang kita terima pada hari ini, bahwa kasih karunia Tuhan, rezeki nomplok dari Tuhan dalam anugerah keselamatan itu senantiasa menatang kita untuk melangkah manakala kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih kalau pada hari ini kami telah diteguhkan oleh firman Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang telah mengalami rezeki nomplok dari Tuhan. Kami bersyukur oleh karena di dalam kasih sayang-Mu, kami boleh terus mengalami perjalanan hidup di dalam keteguhan daripada-Mu, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Hari ini kami mau serahkan setiap perjalanan hidup kami. Kami sedang bergumul dan berjuang, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Kami sedang bergumul dalam berbagai tantangan dan kesulitan hidup, sakit penyakit. Bagi mereka yang bergumul dalam sakit, persoalan-persoalan kehidupan, proses pemulihan, Tuhan karuniakan dan Tuhan teguhkan, agar dalam segala sesuatu kami tidak pernah melupakan dan kami tidak pernah meragukan bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Bahwa kami dikasihi, kami dibenarkan, dan kami diselamatkan. Tolonglah kami Bapa, supaya dalam perjalanan hidup ke depan, kami terus menyadari dan terus mengalami kasih karunia Tuhan yang tidak berkesudahan itu. Dan biarlah dalam setiap langkah hidup kami, kami semakin teguh melangkah bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Pengalaman iman jemaat yang ada di Roma, yang juga mungkin menjadi pengalaman iman kami dalam waktu-waktu tertentu, Tuhan meneguhkan supaya kami tidak lari dari Kristus karena pergumulan-pergumulan hidup.
Tapi semakin kami bergumul dan berjuang, kami semakin memegang Kristus. Karena kami tahu identitas kami. Karena kami paham betul siapa kami di hadapan Tuhan. Kami sungguh dikasihi oleh Engkau, kami dibenarkan dan kami diselamatkan. Kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami dalam berbagai aktivitas yang akan kami kerjakan pada hari ini. Biarlah kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa menyelimuti kami, supaya kehidupan kami boleh juga memberkati kehidupan. Terpuji nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Kami serahkan seluruh doa dan pengharapan iman kami dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Dan biarlah anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dalam Kristus, dalam tuntunan Roh Kudus, memberkati kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan memberkati dan Tuhan meneguhkan. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.